Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari pembahasan tafsir surah Ar-Ra'd yang mana pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan firman Allah SWT dalam ayat yang ke-8 dan 9, yaitu Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Bahwasanya Allah SWT Maha mengetahui apa yang dikandung oleh wanita, apakah kandungannya itu sempurna atau tidak, berkurang atau bertambah bilangan bulannya, atau keguguran atau tidak. Allah SWT Maha mengetahui, dan segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, diatur oleh Allah SWT. Di mana Allah SWT alimul ghaibi wasyahadah, Allah SWT mengetahui yang gaib dan yang terlihat. Al-Kabir Al-Muta'al, itu Allah SWT Al-Kabir, Maha besar, itu Maha besar zatnya, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Allahu Akbar, Allah yang paling besar zatnya dan yang paling sempurna sifatnya. Al-Muta'al, yaitu Allah SWT Maha tinggi, Maha tinggi zatnya dan sifatnya, di mana zat Allah tidak ada yang lebih tinggi dari Allah SWT, zatnya dan juga sifatnya. Sifat Allah SWT Maha tinggi dan mulia, tidak ada yang lebih tinggi dan mulia daripada sifat Allah SWT. Ini adalah dua nama Allah, Al-Kabir, Al-Muta'al. Al-Kabir Maha besar, Al-Muta'al yaitu Maha tinggi. Kemudian dalam ayat yang ke-10 Allah SWT katakan, sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar. Yaitu Allah SWT sama saja, kata Allah SWT, apakah kalian menyembunyikan perkataan, artinya mensirkan, asarral qaul artinya perkataannya disirkan, dipelankan, waman jahara bih, atau dia berbicara dengan suara yang lantang. Maka Allah SWT mengetahui dan mendengar. Allah SWT Sami', Maha mendengar, baik kita berbicara pelan ataupun suaranya keras. Bahkan apa yang ada di dalam hati kita yang tidak kita lafazkan dengan lisan, Allah SWT Maha mengetahui. Wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar, ataupun orang yang dia bersembunyi di
kegelapan malam, Allah SWT tahu apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan. Allah SWT Maha mengetahui. Ataupun dia saribun bin nahar, itu berjalan di tengah siang yang terang benderang. Allah SWT mengetahui. Ilmu Allah SWT mencakup segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Baik itu kita berbicara dengan suara pelan atau suaranya keras, baik kita berbicara di waktu malam yang gelap, bersembunyi atau berusaha bersembunyi, ataupun kita berbicara di tengah siang yang terang benderang. Allah SWT mengetahui itu semua. Tidak ada yang luput dari Allah SWT. Makanya tadi Allah kata alimul ghaibi wasyahadah. Allah SWT mengetahui yang gaib dan yang tampak. Yang gaib yang tidak nampak, tidak terdengar, tidak terlihat, itu gaib. Tidak bisa ditangkap oleh indera. Ataupun yang kelihatan, yang terdengar, yang terlihat. Allah SWT mengetahui. Maka menunjukkan ilmu Allah sempurna. Di mana ilmu Allah meliputi segala sesuatu, tidak ada yang luput sedikit pun dari ilmu Allah SWT. Kemudian ayat yang ke-11 Allah SWT mengatakan lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Beberapa ayat sebelumnya itu Allah berbicara tentang dirinya. Allah SWT Maha mengetahui, Allah SWT Maha besar, Maha tinggi. Maka pada ayat yang ke-11 ini Allah SWT berbicara tentang manusia. Lahu mu'aqibat. Manusia itu kata Allah SWT memiliki atau diberikan oleh Allah SWT malaikat mu'aqibat. Kata para ulama, mu'aqibat artinya adalah para malaikat yang yata'aqabun itu artinya bergantian. Ada malaikat yang senantiasa bergantian min baini yadayhi wa min khalfihi, di depannya ataupun di belakangnya. Yahfazunahu min amrillah, yang senantiasa menjaganya terhadap urusan Allah SWT, terhadap perintah Allah SWT. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi salati subhi wa salatil asri fa yas'adu ilaihi alladzina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bikum kaifa taraktum ibadi fayaquluna atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Yaitu Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya para malaikat itu saling bergantian di antara mereka, yaitu malaikat yang bertugas pada malam hari dan ada juga malaikat yang bertugas siang hari. Bertugas apa? Apa tugasnya malaikat? Yaitu menulis catatan, menulis apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Maka ada malaikat yang menulis dan ada malaikat yang menjaga. Itu yang dimaksud tadi mu'aqibat min baini yadayhi wa min khalfihi, yaitu ada malaikat yang menjaga manusia. Setiap kita ada malaikat yang menjaga. Jadi enggak perlu pas pampres. Setiap kita ada malaikat yang menjaga. Cuma enggak lihat aja kita. Ini Allah SWT yang sebutkan. Min baini yadayhi wa min khalfi. Di depan kita dan di belakang kita ada malaikat yang menjaga. Jadi enggak perlu khawatir. Di mana malaikat itu menjaga manusia
dari segala macam keburukan, baik yang datang dari manusia, jin, ataupun hewan berbisa. Itu dijaga oleh malaikat. Dan malaikat itu yata'aqabun, bergantian mereka. Ada yang menjaga malam, ada yang siang. Dan ini menunjukkan Allah SWT memuliakan manusia, memuliakan kita manusia, di mana kita dijaga oleh malaikat. Makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT sampai kita itu dijaga oleh malaikat. Maka tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan mudarat kecuali memang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Makanya disebutkan ada seorang yang datang kepada Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi khalifah, kemudian dikatakan, hendaknya engkau ada penjaganya wahai Amirul Mukminin, ada pas pampres gitu kan, wahai khalifah, sebab akan ada orang yang ingin membunuh engkau. Kemudian apa kata Ali bin Abi Thalib? Beliau membaca ayat, setiap kita sudah ada yang menjaga. Kalau memang Allah takdirkan, maka akan meninggal. Tidak ada yang bisa menolak itu kecuali apa? Allah SWT. Yang tidak bisa ditolak itu adalah ajal. Maka ketika ajalnya datang, maka malaikat itu membiarkan. Ajal itu datang, malaikat maut menjemput, maka malaikat yang menjaga itu tidak akan menahan. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT memuliakan manusia. Dan hendaknya kita bersyukur pada Allah SWT. Tidak ada makhluk yang dijaga kecuali manusia. Dijaga oleh malaikat. Kita ini dijaga oleh malaikat. Maka kita harus tahu itu. Kita dijaga diri kita dan juga amalan kita. Dijaga diri kita, bahwasanya tidak ada dari makhluk ini yang bisa mengganggu, baik itu manusia ataupun jin. Nah, jin sendiri nggak bisa memberikan mudarat kepada kita. Kenapa? Ada malaikat yang menjaga. Yang kedua, menjaga amalan kita, di mana malaikat itu senantiasa menuliskan apa yang kita lakukan. Seluruh amalan kita yang baik atau yang buruk dituliskan oleh malaikat. Tidak ada yang luput, tidak terlewat sedikit pun. Oleh karena itu kalau kita melakukan perbuatan baik, ibadah kepada Allah, enggak perlu dilihat manusia, enggak tahu orang pun, enggak akan terlewat catatan malaikat itu. Justru itu mungkin lebih baik daripada kita memperlihatkan khawatirnya riya. Kita melakukan amalan apapun, ibadah apapun, justru tidak akan terlewat itu. Sekecil apapun amal ibadah kita, tidak akan terlewat oleh catatan malaikat. Karena mencatat ini malaikat, bukan manusia. Kalau manusia sering lupanya, mungkin dia ngantuk, macam-macam lah, lupa dia. Tapi ini malaikat yang sudah ditugaskan oleh Allah SWT. Maka Allah katakan, lahu mu'aqibat, baginya, manusia, mu'aqibat, malaikat yang senantiasa bergantian min baini yadayhi wa min khalfi, menjaga manusia di depan dan di belakangnya. Yahfazunahu min amrillah, senantiasa menjaga dia dalam hal urusan Allah SWT. Tadi Nabi SAW mengatakan apa? Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat yang bertugas pada malam hari dan malaikat yang bertugas pada siang hari, yata'aqabun, bergantian mereka untuk menjaga manusia dan mencatat, baik menjaga dirinya atau menjaga amalannya. Wa istami'una fi sholati subhi wa sholatil asri. Kemudian malaikat tersebut berkumpul, bertemu ketika sholat subuh dan sholat asar. Bahasa sederhana kita, pergantian shift itu ketika sholat subuh dan sholat asar. Pergantian shift malaikat tersebut.
Itu ketika sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh, malaikat yang sudah menjaga tadi malam dia bergantian. Dia naik ke langit. Datang malaikat yang akan menjaga dari subuh sampai asar. Nanti datang lagi yang sudah dari subuh sampai asar menjaga bergantian. Sudah sampai asar dia naik ke langit. Dan ini menunjukkan apa? Pentingnya dan mulianya sholat subuh dan asar, atau keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Makanya Allah SWT katakan dalam surah Al-Baqarah, "Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta." Jagalah sholat-sholat kalian dan sholat pertengahan. Mayoritas para ulama mengatakan sholat pertengahan adalah sholat asar. Dan sholat subuh tentunya itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sholat subuh apa? Allah sendiri menyebutkan Al-Quran. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Yaitu bacaan sholat subuh disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Malaikat. Yang bergantian shift tadi. Bergantian shift. Di ketika sholat subuh. Yang sudah selesai menjaga malam hari. Mereka sholat subuh. Melihat orang siapa yang sholat subuh. Yang mau menjaga dari subuh sampai asar. Ya itulah ketemu. Ini Nabi yang bicara. Ini bukan cerita dongeng. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa istami'una fi sholati subhi wa sholatil asar. Malaikat tersebut bertemu ketika sholat subuh dan sholat asar. Kemudian apa? Fayas'adu ilaihi alladziina batu fiikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bikum. Kaifa taraktum ibadi. Kemudian apa? Malaikat tersebut ketika sholat subuh dan sholat asar mereka bergantian, kemudian yang sudah selesai kerjanya, tugasnya naik ke langit. Kemudian Allah SWT bertanya kepada malaikat tersebut. Dan bertanya di sini bukan berarti Allah nggak tahu. Allah paling tahu daripada mereka. Tapi Allah ingin memperlihatkan bagaimana Allah SWT memuliakan anak cucu Adam. Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Maksudnya ketika kalian naik, hambaku lagi ngapain? Apa kata malaikat? Fayaqulun atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami mendatangi mereka sedang sholat, kemudian kami naik ini, kami tinggalkan mereka juga sedang sholat. Subhanallah. Maka beruntunglah orang yang dia menjaga dua sholat ini. Tepat waktu. Sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Malaikat mengatakan, si fulan. Mereka lagi apa? Sholat subuh. Sholat subuh di masjid. Mungkin kita tidak dikenal oleh penduduk dunia. Enggak penting itu. Yang penting kita dikenal oleh penduduk langit. Hadir sholat subuh berjamaah di masjid. Si fulan. Aku tinggalkan dia sedang sholat asar. Berjamaah di masjid. Itu ditulis. Maka malaikat tadi mengatakan apa? Kami mendatangi mereka ketika pergantian shift. Mereka lagi sholat. Kami tinggalkan. Kami naik ke langit. Mereka juga lagi sholat. Subhanallah. Maka beruntung sekali lagi apa? Orang yang dia menjaga sholat yang dua sholat ini. Menjaga sholat asar dan sholat subuh berjamaah di masjid, terutama laki-laki tentunya. Laki-laki wajib di masjid. Dan yang perempuan tentunya menjaga sholat itu di awal waktu, tidak ditunda. Subuh dan asar. Kenapa? Itulah pergantian shift malaikat. Catatan terakhir kita berarti apa? Si fulan catatan terakhir. Si fulan sedang sholat. Itu catatan terakhir. Naik malaikatnya. Catatan pertama malaikat itu datang, si fulan sedang sholat. Catatan pertama dia. Hari itu. Tidakkah kita ingin seperti itu? Catatan pertama kita, di catatan pertama hari ini, si fulan sedang sholat. Itu ditulis malaikat. Nanti malaikat itu naik lagi, si fulan sedang sholat. Tidakkah kita ingin seperti itu? Tentunya kita semua ingin. Kalau seandainya kaum muslimin mengetahui hadis ini, memahami, tentunya mereka ingin.
Tapi itulah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang juga mengetahui atau mendengar tapi tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini menunjukkan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Memuliakan anak cucu Adam, di mana kita dijaga oleh malaikat. Kemudian Allah SWT katakan, termasuk ya, Allah katakan, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yaitu Allah SWT tidak merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Kata Allah SWT, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah SWT tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu yang merubah diri mereka sendiri. Apa maksudnya? Para ulama mengatakan di sini, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah SWT itu tidak akan merubah nikmat yang sudah Allah berikan kepada suatu hamba, seorang hamba atau suatu kaum sampai dia merubah dia sendiri merubahnya. Allah SWT ketika memberikan kepada seseorang nikmat, maka tidak akan dirubah nikmat itu menjadi azab kecuali orang itu yang merubah dirinya sendiri ketika dia jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat. Itu maksudnya. Ketika Allah SWT memberikan nikmat, maka nikmat itu akan tetap diberikan oleh Allah SWT. Allah katakan dalam ayat yang lain, la in syakartum la azidanakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambah nikmat. Maka ketika Allah SWT berikan nikmat kepada kita, terus nikmat itu akan diberikan. Dan tidak mungkin berubah, tidak mungkin Allah merubah nikmat itu, dicabut oleh Allah nikmat itu, kecuali kita sendiri yang mencabutnya. Lewat apa? Lewat perbuatan kita sendiri dengan kita jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang merubah nikmat Allah. Sebaliknya juga, seorang yang dia jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan merubah juga keadaannya. Yang tadinya mungkin dalam keadaan sempit, yang dalam keadaan susah, yang dalam keadaan sulit, maka Allah SWT akan rubah. Dan ini menunjukkan bahwasanya dosa dan maksiat itu memiliki pengaruh terhadap keadaan manusia, baik itu yang berkaitan dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, atau juga berkaitan dengan termasuk rezeki. Karena Allah SWT katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah akan mudahkan baginya, berikan solusi. Allah SWT berikan kepadanya rezeki yang tidak disangka. Itu Allah SWT janji. Berarti apa? Rezeki itu bukan hanya perkara usaha, tapi ada andil ketakwaan di dalam rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri dia rezeki dari sesuatu yang dia tidak sangka. Maka yang merubah keadaan itu sendiri adalah kita. Karena Allah katakan apa? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka ketika kita ingin nikmat yang Allah berikan kepada kita langgeng, tetap,
tentunya kita menjaga nikmat itu dengan bersyukur. Dengan bersyukur, nikmat itu tetap dan bahkan akan ditambah oleh Allah SWT. Tapi kalau kita ingkar, kalau kita justru membalas nikmat dengan kekufuran, naudzubillah, maka tentunya Allah SWT akan murka. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita ingin merubah keadaan kita, maka yang dirubah apa maksudnya? Ya, keadaan itu maksudnya bagaimana kita merubah hubungan kita dengan Allah SWT. Ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah, maka insya Allah Allah SWT akan membaguskan keadaan kita. Karena ini janji dari Allah SWT. Tapi ketika kita merubah hubungan dengan Allah atau merusak hubungan kita dengan Allah, maka Allah SWT akan merubah kita. Kemudian Allah katakan, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda. Jika Allah SWT menginginkan kepada suatu kaum keburukan atau azab atau bala, fala maradda, tidak ada yang bisa menolaknya. Ketika Allah sudah mentakdirkan, ketika Allah SWT sudah menetapkan bahwasanya akan ada musibah, akan ada bencana dan sebagainya, tidak ada yang bisa menolak. Maka sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT tidak mungkin berubah. Dan tidak ada yang bisa merubahnya. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Dan tidak ada bagi mereka maksudnya siapa? Manusia, kaum tersebut. Tidak ada bagi mereka walin, yaitu yang mengurusi urusan mereka, yang menolong mereka selain Allah. Wa ma lahum min dunihi min wal, artinya tidak ada bagi mereka, bagi suatu kaum tersebut, tidak ada bagi mereka wali, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa melindungi, tidak ada yang bisa merubah keadaan mereka kecuali Allah SWT atau selain Allah, tidak ada. Maka ketika kita ingin merubah keadaan kita, tentunya kita meminta kepada Allah SWT. Tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa melindungi kecuali hanya Allah SWT. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan dalam ayat yang ke-12, huwallazi yuriikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunshi'us sahaba tsiqal. Dialah Allah SWT yang memperlihatkan kepada kalian al-barq, yaitu kilat. Kilat itu adalah cahaya yang kita lihat ketika hujan. Kemudian ada cahaya yang terang, itu al-barq. Huwallazi yuriikumul barqa. Dialah Allah SWT yang memperlihatkan kepada kalian cahaya tersebut khaufan wa tama'an, di mana kalian, kata Allah SWT, sebagian manusia merasa takut ketika melihat cahaya tersebut atau kilat tersebut. Dan sebagian berharap, tama'an. Berharap apa? Berharap kebaikan. Maksudnya diturunkan hujan, di mana hujan menjadi rahmat, menyuburkan tanaman dan seterusnya. Allah SWT yang mengatur segala sesuatu. Allah SWT memperlihatkan al-barqu, kilat yang menyambar cahaya yang terang itu, di mana mungkin kita merasa takut di satu sisi, di sisi yang lain juga merasa berharap agar hujan turun. Dan Allah SWT katakan wa yunshi'us sahabat thiqal, dan Allah SWT yang menciptakan, yang membuat as-sahab, awan yang berat, as-thiqal yang berat. Kenapa awan berat? Karena dia
Awan itu mengandung hujan. Dan subhanallah kita bisa bayangkan, coba kita pikirkan sejenak. Kalau misalnya ini air ini berapa liter? 20 liter mili ya. Coba kalau kita lempar ke atas, ini gimana? Jatuh apa enggak? Bisa bertahan enggak dia di awang-awang di langit? Enggak bisa, pasti dia jatuh. Kenapa? Berat. Air itu berat atau ringan? Berat, ini berat. Coba buktinya apa? Kita lempar, dia enggak. Dia mesti jatuh. Coba kita renungkan, berapa beratnya awan itu? Berapa liter, berapa kubik dia menahan air itu? Berapa yang dibawa oleh awan itu? Dan itu enggak jatuh. Ditahan. Siapa yang menahan? Allah SWT. Awan itu tetap berada di situ. Tidak ada yang kita lihat, ya siapa yang menahannya itu. Padahal air itu sangat berat ya, kalau kita renungkan. Itu menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Bagaimana awan yang membawa hujan yang tentunya berat. Kita bisa lihat ketika hujan turun, air turun. Berapa banyaknya air volume air yang diturunkan oleh hujan itu, yang bisa membanjiri daratan yang tadinya gersang menjadi basah, yang tadinya kering menjadi berair, kemudian bisa jadi banjir. Berapa beratnya itu yang dia pikul oleh awan itu. Dan tidak ada yang megang itu. Sebagaimana di awal ayat Allah, di awal surat Allah katakan, Allah yang menciptakan langit tanpa tiang. Langit yang sangat besar, yang sangat kuat, yang sangat berat ini tidak ada tiangnya. Kok bisa? Allah SWT yang memegangnya. Itu kekuasaan Allah SWT. Termasuk apa? Hujan. Subhanallah. Awan yang mengandung hujan. Yang kalau kita pikirkan ya sangat berat. Tapi itu tidak ada yang memegangnya, mengaturnya kecuali hanya Allah SWT. Ini menunjukkan kekuasaan Allah SWT yang sangat besar. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Wa yursilu as-sawa'iqa fayusibu biha man yasha' wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal. Dan ar-ra'du artinya gemuruh suara, bertasbih memuji Allah SWT. Itu ar-ra'du ya. Nama dari surah ini artinya adalah gemuruh tadi, suara yang menggelegar itu adalah menunjukkan apa? Bahwasanya ar-ra'du tersebut bertasbih memuji Allah SWT. Sebagian riwayat mengatakan, riwayat dari Abdullah bin Abbas, tapi sebagian ulama melemahkan riwayatnya, bahwasanya sebagiannya mengatakan bahwasanya ar-ra'du adalah malaikat atau suara malaikat. Tapi sebagian ulama mengatakan hadisnya lemah. Allah SWT mengatakan dalam ayat ini, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Tentunya Allah SWT yang mengetahui hakikat dari ar-ra'du, apakah memang suara malaikat atau enggak, yaitu hadisnya sebagian ulama melemahkan. Tapi yang paling penting bukan itu. Tapi kita bisa lihat di sini bagaimana ar-ra'du, guru tadi bertasbih kepada Allah SWT, memuji Allah SWT. Wal malaikatu min khifati, dan juga para malaikat takut kepada Allah SWT. Di suara gemuruh itu adalah suara di mana gemuruh itu memuji Allah SWT. Maka seluruh makhluk memuji Allah SWT. Dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya kalau seandainya makhluk di muka bumi ini semuanya bertasbih kepada Allah SWT, semuanya
memuji Allah SWT, maka selayaknya kita manusia lebih layak untuk memujinya. Kenapa? Karena kita diberi akal oleh Allah. Sedangkan yang lain tidak diberi akal. Maka kita dimuliakan oleh Allah SWT dengan akal. Kita lebih layak untuk memuji Allah SWT. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Dan malaikat sangat takut kepada Allah SWT. Wa yursilu sawa'iqa. Dan Allah SWT mengirim sawa'iq. Ya, kilat dan petir tadi yang sawa'iq yang bisa mendatangkan bencana, yaitu bisa membakar. Kalau mereka yang mempelajari ilmu dunia katanya itu membawa energi listrik dan sebagainya. Entah. Tapi Allah SWT katakan apa? Wa yursilus sawa'iq. Allah SWT mengirim sawa'iq, petir dan kilat tadi, fayusibu biha may yasha. Maka Allah SWT dengan izinnya, dengan takdirnya, itu bisa jadi kilat dan petir tadi menyambar orang yang Allah kehendaki, maka kemudian dia ada yang meninggal dan sebagainya, sesuai dengan kehendak Allah SWT. Ini semua Allah SWT menyebutkan ayat ini menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Bagaimana para malaikat sangat takut kepada Allah SWT, dan malaikat bertasbih kepada Allah, memuji Allah SWT. Allah ceritakan ini buat apa? Allah ingin menyampaikan bahwasanya gemuruh kilat ini bertasbih kepada Allah, memuji Allah. Malaikat juga bertasbih, takut kepada Allah. Seluruh makhluk bertasbih kepada Allah. Apa Allah SWT? Apa tujuan Allah menyebutkan ini kepada kita? Agar kita juga bertasbih dan memuji Allah dan takut kepada Allah. Ini makhluk yang tidak berakal, mereka bertasbih kepada Allah. Kita yang sudah diberikan akal, yang sudah Allah muliakan, mestinya lebih banyak beribadah kepada Allah SWT. Ini yang dimaksud. Tapi apa kata Allah SWT? Justru mereka tidak bertasbih kepada Allah. Wahum yujadiluna fillah. Justru mereka mengingkari Allah, berdebat. Yujadilun, mengingkari Allah SWT, mengingkari kebesaran Allah SWT, mengingkari kekuasaan Allah SWT. Dan mereka tidak beribadah kepada Allah SWT. Wahum yujadiluna fillah. Mereka sudah melihat kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah SWT yang ada di alam ini, dan Allah sudah ceritakan dalam Al-Quran. Memang sudah mereka lihat kita lihat dengan mata kepala kita di dunia ini. Mestinya kita tunduk kepada Allah, tapi apa? Wahum, kata Allah, mereka, siapa mereka? Manusia. Yujadiluna fillah. Mereka justru apa? Ingkar kepada Allah. Tidak taat kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah SWT. Wa huwa syadidul mihal. Padahal Allah SWT sangat keras azabnya. Makanya tentunya sudah sangat wajar Allah SWT marah kepada manusia. Karena Allah SWT sudah memuliakan manusia di seluruh makhluk. Manusia yang paling mulia. Allah SWT katakan, walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Di seluruh makhluk. Di antara seluruh makhluk. Manusia, jin, malaikat dan jin, dan yang lainnya. Sehingga Allah SWT menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Sebagai penghormatan. Allah SWT telah memuliakan kita, anak cucu Adam. Yang mestinya kita apa? Tunduk kepada Allah SWT. Tapi kata Allah SWT, justru wahum yujadiluna fillah. Justru mereka mengingkari Allah SWT. Ingkar kepada Allah SWT, tidak taat kepada Allah SWT. Padahal Allah SWT sudah memperingatkan. Wa huwa syadidul mihal, dan Allah SWT amat keras azabnya. Maka ini sebuah peringatan dari Allah SWT, warning
ketika kita tidak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ayat semua ya. Ini ayat surah Ar-Ra'd, surah Makkiyah yang menceritakan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini, untuk kita pikirkan, untuk kita renungkan. Yang hasil dari perenungan itu mestinya kita apa? Ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan apa yang diperintah, menjauhkan apa yang dilarang. Itu mestinya. Karena hakikatnya kita adalah makhluk yang sangat lemah, makhluk yang kecil, tetapi di sisi lain justru kita dimuliakan oleh Allah. Kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang kecil. Dibandingkan malaikat, mana yang besar kita? Enggak ada apa-apanya kita dengan malaikat. Kita makhluk yang kecil, lemah lagi. Mana yang lebih kuat kita dengan malaikat? Lebih kuat malaikat. Kita lemah, sudah lemah, kecil, tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya bersyukur. Tapi malah kufur. Maka apa? Sangat wajar tentunya, Allah Subhanahu wa taala sangat marah. Ini orang lemah, kemudian dia dimuliakan, diberi akal, dijaga, ada penjaganya. Mestinya bersyukur kepada Allah, mestinya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru apa? Ingkar, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya sangat layak Allah Subhanahu wa taala itu marah kepada manusia, kemudian Allah katakan wa huwa syadidul mihal. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat keras azabnya kepada manusia. Karena manusia tidak berterima kasih, tidak bersyukur terhadap apa yang Allah berikan, terhadap karunia yang Allah berikan. Maka hendaknya kita mengenal itu. Hendaknya kita mengenal apa karunia Allah yang Allah berikan sama kita. Kita makhluk yang lemah, makhluk yang kecil, tapi kita dimuliakan, dikasih keistimewaan, mestinya kita tunduk. Itu yang dimaksud. Maka dengan kita mengenal Allah SWT dan mengenal hakikat diri kita, mestinya kita semakin kita takut kepada Allah SWT, semakin kita tunduk kepada Allah, semakin kita dekat kepada Allah SWT. Ya, malaikat saja yang besar dan kuat, malaikat itu takut kepada Allah SWT. Senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa bertasbih kepada Allah. Maka mestinya kita lebih dari itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini mungkin beberapa ayat yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.